Ibu Sani. Selamat pagi buat kita semua. Pada pertemuan kali ini, Ibu Sani akan menyampaikan materi menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks editorial. Oke anak-anakku, kita mulai dari struktur teks editorial. Struktur teks editorial dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tesis atau masalah atau pernyataan pendapat. Yang kedua, argumentasi, dan yang ketiga, penegasan ulang. Mari kita lihat secara rinci per strukturnya. Yang pertama, tesis atau masalah atau pernyataan pendapat. Pada bagian ini berada di awal teks editorial. Yang kedua, bagian ini berisi sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang diangkat. Yang ketiga, bagian masalah berupa pernyataan atau teori yang akan diangkat dengan argumen. Oke, kita lanjut struktur yang kedua, argumentasi. Pada bagian ini merupakan bentuk alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan dalam tesis. Yaitu, yang kedua, argumentasi digunakan untuk menolak suatu pendapat. Yang ketiga, argumentasi dapat berupa pernyataan umum atau generalisasi, atau dapat juga berupa data, hasil penelitian, pernyataan para ahli, atau fakta yang didasari referensi yang dapat dipercaya. Yang keempat, pada bagian ini tampak keberpihakan penulis terhadap pihak-pihak yang terdapat dalam teks editorial. Oke anak-anakku, kita akan masuk ke struktur yang terakhir, yaitu penegasan ulang. Yang pertama, pada bagian ini berisi penguatan kembali pendapat atau argumen yang ditunjang oleh fakta dalam bagian argumentasi. Yang kedua, pada bagian ini penulis mengungkapkan opini atau pendapatnya terhadap permasalahan yang terdapat dalam teks editorial. Yang ketiga, bagian ini juga berisi solusi yang ditawarkan oleh penulis terhadap permasalahan dalam teks editorial. Oke anak-anakku, Ibu Sani sudah menyampaikan struktur teks editorial beserta penjelasannya. Mari kita lanjutkan kegiatan menganalisis struktur teks editorial. Selanjutnya, Ibu akan memberikan contoh teks editorial tentang lingkungan. Contoh teks editorial ini terbit pada Koran Kompas edisi 13 Juli 2020 dengan judul Bola Panas Reklamasi Laut Ancol. Oke, mari kita analisis. Nah, menurut kalian pada bagian tesis itu yang seperti apa? Nah, mari kita cermati bersama-sama. Seharusnya Gubernur Jakarta Anies Baswedan dapat memberikan argumentasi yang layak sebelum beliau memberikan izin reklamasi area rekreasi Ancol. Keputusan yang telah diterbitkan di akhir Februari lalu itu telah mengingkari janji politiknya ketika kampanye. Keputusan ini juga yang akan mengancam area reklamasi serta menabrak Perda Rencana tentang Tata Ruang dan juga Wilayah. Anies telah memberikan putusan dalam memberikan izin perluasan Dufan serta Taman Impian Jaya Ancol di sisi bagian timur, yang masing-masing selebar 35 dan 120 hektar. Dalam waktu belakangan ini, setelah pro kontra yang muncul, Anies menyebutkan jika keputusan itu merupakan syarat legal guna memanfaatkan daratan sebab terjadinya penumpukan lumpur dari pengerutan sungai serta waduk di kota Jakarta yang mendangkal akibat sedimentasi. Nah, anak-anakku, pada paragraf 2 itu merupakan tesis atau masalah atau pernyataan pendapat. Karena di bagian tersebut berisi sudut pandang penulis
terhadap permasalahan yang diangkat. Yang kedua, argumentasi. Alasan dalam memanfaatkan hasil penumpukan lumpur itu bisa dipahami serta cukup masuk akal. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak bisa membiarkan 3,4 juta meter kubik lumpur yang sekarang telah berubah menjadi daratan seluas 20 hektar di area Ancol Timur. Membiarkan lahan yang telah setengah jadi karena pemadatan lumpur tentu hanya dapat memperburuk lingkungan kawasan pesisir utara Jakarta. Hanya saja pemanfaatan daratan harusnya tetaplah mengacu dalam rencana tata ruang serta wilayah DKI Jakarta. Rencananya, perluasan area Ancol sebanyak 72% saham perusahaannya dimiliki oleh pemerintah DKI tidak akan masuk ke dalam tata ruang yang ada. Secara aturan daratan yang telah terbentuk tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk memperluas area Ancol. Anies berpendapat jika tujuan dari perluasan Ancol ini tidak sama dengan proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Selain untuk memberikan akses pantai gratis untuk masyarakat, ia juga menyebutkan jika pihaknya tetapkan membangun Museum Rasulullah serta peradaban Islam di area yang akan direklamasi itu. Tetapi, gubernur tetap harus memberikan argumentasi terkait dampak reklamasi pada lingkungan. Padahal, jika kita titik sebelumnya, Anies di dalam janji politiknya menyebutkan menolak reklamasi. Janji politik itu sekarang sudah ditinggalkannya dengan alasan sudah terlanjur dibangun. Oke anak-anakku, itu merupakan bagian argumentasi karena di dalam bagian tersebut terdapat alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat alasan dalam tesis. Oke, kita masuk ke struktur yang terakhir yaitu penegasan ulang. Agar reklamasi Ancol tidak memicu persoalan di hari berikutnya, Anies sebaiknya mencabut keputusan gubernur yang sudah ia berikan. Kemudian, ajukan terlebih dahulu rancangan peraturan daerah terkait rencana rinci tata ruang dan wilayah yang juga mengatur perluasan Ancol, lengkap dengan usaha untuk menghindari dampak kerusakan lingkungannya. Pembahasan aturan itu juga harus transparan supaya tidak memicu gejolak baru. Nah, pada bagian penegasan ulang ini terdapat penguatan kembali pendapat atau argumen yang ditunjang oleh faktor dalam bagian argumentasi. Pada bagian ini, penulis juga mengungkapkan opini atau pendapatnya terhadap permasalahan yang terdapat dalam teks editorial. Serta pada bagian ini juga penulis menawarkan solusi terhadap permasalahan yang ada dalam teks editorial. Oke, anak-anakku, kita sudah menganalisis struktur teks editorial. Mari kita lanjutkan ke dalam kaidah kebahasaan teks editorial. Kaidah kebahasaan teks editorial ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama menggunakan kalimat retoris, yang kedua menggunakan kata-kata populer, yang ketiga menggunakan kata ganti petunjuk, dan yang terakhir menggunakan konjungsi kausalitas. Yang pertama menggunakan kalimat retoris. Kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawaban. Yang kedua, menggunakan kata-kata populer yang bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi teks editorial. Yang ketiga, menggunakan kata ganti petunjuk. Adanya kata penunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau masalah lain yang menjadi fokus ulasan. Yang terakhir, menggunakan konjungsi kausalitas. Menggunakan konjungsi yang menyatakan kausalitas seperti sebab, karena, sehingga, oleh sebab itu, dan oleh karena itu. Baik,
Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Terima kasih.